Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepadanya. Sebagaimana tertuang dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Inilah tujuan inti kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ada di atas dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar makan, minum, senda gurau, berfoya-foya layaknya seperti binatang, tetapi untuk mempersiapkan bekal setelah kematian kita. Dan ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik amalan-amalan yang zahir maupun amalan-amalan yang batin, itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu luas, tidak sempit seperti anggapan sebagian kalangan. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas lillahi jalla wa ala. Seorang beribadah niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dunia, bukan untuk sanjungan, pujian. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, syarat yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut, ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mengetahui bahwa amal ibadah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW ataukah tidak, maka kita butuh ilmu. Karena tidak mungkin kita bisa mengetahui, oh ini ada tuntunannya dari Nabi, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi, tanpa ilmu. Dari mana kita bisa membedakan ini yang sesuai dengan petunjuk Nabi, ini yang tidak, kalau kita tidak mempelajari ilmu agama? Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Ketika kita sholat misalkan, kita harus mempelajari bagaimana tata cara sholat Nabi SAW, agar kita mengamalkan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ketika kita haji, maka berarti kita mesti mempelajari bagaimana tata cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, contohlah tata cara manasik hajiku. Ibadah kaum muslimin wal muslimat bukan dengan perasaan, bukan sekedar dengan logika, bukan dengan apa kata banyak orang, tetapi ibadah harus berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk, tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian, kalau kita ingin agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya bagi kita untuk bersemangat mempelajari ilmu agama,
Dan jika kita tidak mengetahuinya, hendaknya bagi kita untuk bertanya. Ya, dahulu apa kata orang kita, ya, malu bertanya sesat di jalan. Begitu juga kalau kita nggak mau bertanya dalam perjalanan kita menuju surga, maka kita akan tersesat, ya, di jalan. Kita menginginkan untuk rute menuju surga, tetapi karena kebodohan, karena malu bertanya, ya, kita akan nyasar rute menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu agama dan senantiasa istiqamah dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama nasihat singkat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Beda sebagai pembuka di kesempatan pagi ini dalam rangkaian acara konsultasi agama. Sekali lagi kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung bersama kami di kesempatan pagi ini untuk bertanya di nomor kami 0812 5952 1312. Anda bisa menyampaikan pertanyaannya dengan pesan singkat dengan format menyebutkan nama Anda, kemudian kota Anda serta isi pertanyaan. InsyaAllah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bacakan dan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Beda hafizahullah ta'ala. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya enggak. Ya, sepertinya belum tersambung salah satu penelpon di kesempatan pagi ini. Kami akan bacakan pertanyaan Ustaz yang masuk di kesempatan pagi ini dari pemirsa kami dari Ibu Yesi Nurfitriana di Cimahi, Jawa Barat. Terima kasih Ibu Yesi atas pertanyaannya. Beliau bertanya, Ustaz, apakah sholat sunnah, misalnya sholat tahajud atau sholat tarawih, seandainya di bulan Ramadan sendirian, boleh sambil memegang mushaf Al-Quran? Jika boleh, bagaimana caranya agar tidak mengganggu gerakan-gerakan sholat? Syukron wa jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Jadi inti pertanyaan, bolehkah sholat sunnah dengan membawa mushaf Al-Quran, Ustaz? Nah, Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, namun pendapat jumhur, mayoritas ulama, bahwa ya sholat sunnah dengan membawa mushaf hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Ya, berdasarkan athar dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya salah satu budaknya ketika mengimaminya pada sholat tarawih, ya, maka budaknya tersebut membawa mushaf, ya, membaca dari mushaf. Ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang memegang mushaf untuk membaca, ya, dalam salat-salat sunnah. Namun walaupun secara hukum adalah boleh, ya, namun sebaiknya kalau bisa ini dihindari. Kenapa demikian? Ya, karena yang pertama Rasulullah SAW tidak memegang mushaf, ya. Jadi yang lebih utama kita tidak memegang mushaf, itu yang lebih utama, walaupun boleh gitu ya. Tapi yang lebih utama, yang lebih afdal adalah kita tidak memegang mushaf. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memegang mushaf itu ada beberapa dampaknya, dampak buruknya, ada beberapa efeknya lah. Ya, diantaranya karena memegang mushaf otomatis akan banyak gerakan-gerakan, ya, akan banyak gerakan-gerakan, dia megang, naruh, ngambil lagi, buka lagi, ya. Yang ketiga, orang ketika memegang mushaf
berarti dia telah meninggalkan salah satu sunnah Nabi. Apa salah satu sunnah Nabi? Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Karena berarti dia otomatis buka seperti ini posisinya. Tangannya tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Ya. Dan yang ketiga juga, ya, karena orang yang membuka mushaf, ya, berarti akan menjadikan dia, ya, membebani dirinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ini untuk membaca apa yang mudah bagi kita. Ya, jadi kalau yang mudah, misalkan yang hafal adalah juz amma, ya udah, ya, baca juz amma, nggak ada masalah. Ya, tidak perlu kita merepotkan, membebani diri kita dengan apa yang kita tidak mampu. Intinya bahwa membaca, memegang mushaf dalam sholat sunnah atau sholat tarawih, ya, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama adalah boleh. Di antaranya adalah madhab Syafi'i, boleh, ya, berdasarkan athar Aisyah tadi dan beberapa athar yang lain. Namun sekalipun demikian, lebih baik adalah tidak dilakukan, ya, lebih baik adalah tidak dilakukan. Kalaupun kita membaca mushaf mungkin karena memang dibutuhkan, ya, karena dibutuhkan, seperti kemarin pas waktu awal-awal corona itu banyak imam-imam dadakan nggak punya hafalan, ya, kemudian satu-satunya cara, ya, dia dengan memegang mushaf misalkan, ya, maka tidak mengapa, bisa caranya yaitu dengan membawa mushaf, ya, seperti ini, atau mushaf yang ada di HP. Dan yang lebih bagus lagi kalau seandainya supaya tidak banyak gerakan dan supaya kita tidak meninggalkan sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, itu, ya, sekarang ini ada mushaf besar yang bisa untuk dibaca di depan, ditaruh ada semacam rak mushaf di depan begitu, ya, yang jadi bisa ditaruh di depan, kemudian kita membaca dari itu juga bisa, ya, dan itu lebih bagus supaya menghindari dampak-dampak, ya, dampak-dampak yang tidak bagus dari memegang mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh pemirsa kami yang bertanya di kesempatan pagi ini. Nah, Ustaz, kami bacakan pertanyaan berikutnya dari mohon maaf jika salah menyebut nama, Ummu Rakhsian dari Gresik. Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Ustaz, ana sering bimbang antara dua perkara yang terjadi secara bersamaan. Ana masih belum bisa untuk mendahulukan yang paling utama menurut syar'i agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Ustaz, tentang sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib dan dzikir selepas sholat isya, atau menenangkan anak menangis saat minta ASI, karena pada jam-jam tersebut anak seringkali sudah mengantuk. Ini yang pertama, Ustaz. Jadi pilihan yang mana antara melaksanakan sholat sunnah rawatib, dzikir setelah sholat, atau menenangkan anak dengan memberikan ASI? Mungkin ini pertama, Ustaz, dijawab, Ustaz. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Betul bahwasanya dalam menentukan, ya, mana yang lebih utama dari dua pilihan itu seringkali membutuhkan kecerdasan, kejeniusan, ya, membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada namanya salat istikharah, salat agar kita diberi kemantapan untuk memilih antara dua pilihan yang sulit. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As pernah beliau mengatakan,
laisal aqilu alladhi ya'rifu asyarra minal khair. Orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kalau itu mudah, ya, antara membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ya, ayam halal, babi haram, ya, khamr haram, ya, susu halal. Kalau itu orang awam juga bisa, banyaklah yang bisa. Tapi wa innamal akilu alladhi ya'rifu, ya, khaira asyarrait. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa memilih mana yang lebih baik antara dua yang buruk. Jadi ketika dihadapkan dua keburukan, dia bisa memilih mana yang terbaik antara dua pilihan yang terburuk tersebut. Ya, disinilah membutuhkan kecerdasan, membutuhkan taufik dari Allah SWT, sehingga Allah berdoa semoga Allah memilihkan yang terbaik. Jadi dalam menghadapi pilihan-pilihan tersebut antara dua pilihan, ya, yang sama-sama baik, maka kaidah secara umum adalah selagi kita bisa mengamalkan, ya, menggabungkan antara dua kemaslahatan, maka itulah yang harus kita lakukan. Ya, misalkan mengamalkan sholat, ya, sholat dengan misalkan menenangkan anak. Kalau itu bisa kita lakukan dua-duanya, ya, bisa kita gabung dua-duanya, ya, maka itulah yang lebih utama, ya, itulah yang lebih utama. Kata para ulama, yaitu menggabung itu lebih utama daripada memilih. Al-jama' aula minat tarjih, menjama', menggabung itu lebih baik daripada kita harus memilih salah satunya. Ya, berbakti pada orang tua baik, ya, berbakti kepada suami baik, ya, dua-duanya laksanakan. Menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua, dua-duanya baik, laksanakan dua-duanya. Karena itu pada dasarnya tidak saling bertentangan. Yang kedua, ya, keadaan yang kedua adalah tatkala kita harus milih salah satunya, nggak bisa digabung, ya, harus memilih salah satu dari dua pilihan tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, diperlukan ilmu yang disebut oleh para ulama dengan mufadhalah, ya, atau tarjih, ya, mana yang lebih utama, ya. Nah, ini ada ilmunya, makanya pentingnya kita belajar ilmu, yaitu apa? Kita dahulukan mana yang lebih penting dari dua maslahat tersebut. Contoh, jika pilihan tersebut antara wajib sama sunnah, maka dahulukan yang wajib. Ya, dahulukan yang wajib. Sebagian ulama mengatakan man saghalahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'dzur wa man saghalahu an-naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang sibuk dengan amalan-amalan sunnah, lalai dari yang wajib, maka orang ini tertipu. Tapi kalau dia sibuk dengan yang wajib, lalai dari yang sunnah, maka orang ini diberi uzur. Jadi, ma'asyiral muslimin, kita harus mendahulukan yang lebih utama, misalkan yang wajib dengan yang sunnah, dahulukan yang wajib. Baik, kalau sama-sama wajib, maka di sini ditinjau dari sisi yang lain lagi, ya, mana yang maslahatnya lebih besar, mana yang maslahatnya untuk orang lain lebih didahulukan daripada yang maslahatnya untuk diri sendiri. Nah, jadi ada ilmunya. Contoh misalkan kalau orang iktikaf, itu maslahatnya untuk diri sendiri, sama orang yang misalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berdakwah, ini maslahatnya untuk orang lain. Nah, para ulama mengatakan
keutamaan yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama daripada keutamaan yang manfaatnya untuk diri sendiri. Jadi ya, ketika kita dihadapkan ya dua pilihan, maka pilihlah yang lebih maslahat, dan itu ada ilmunya yang disebut oleh para ulama dengan ilmu tarjih atau ilmu mufadalah. Ya, kalau bisa kita laksanakan dua-duanya, alhamdulillah kita bisa menggabungnya. Tapi kalau tidak bisa, pilih yang lebih besar maslahatnya. Berkaitan dengan tadi, misalkan sholat sama menenangkan anak. Kalau kita bisa dua-duanya, ya sholat, ya sambil menenangkan anak, maka lebih bagus, ya lebih bagus digabung. Karena pada dasarnya adalah tidak mengapa seorang itu sholat sambil gendong anak. Ya, kalau misalkan pas kita sholat terus ya mungkin dia nangis, ya tidak mengapa digendong. Rasulullah SAW pun pernah ya sholat kemudian sambil membawa Zainab cucunya, ya. Nah, tidak mengapa. Demikian juga kita usahakan terlebih dahulu, ya. Kita usahakan sebelum sholat kita tenangkan terlebih dahulu, sehingga ketika kita sholat kita bisa sholat lebih tenang, ya. Tapi kalau memang misalkan nangis, nggak apa-apa, digabung sholat sambil menenangkan, itu juga tidak mengapa, ya. Nah, kalaupun nanti ketika sholat kemudian masih tetap nangis juga, berarti percepat sholatnya. Makanya dulu Rasulullah SAW juga pernah ketika beliau sholat lalu mendengar suara tangisan anak kecil, maka beliau mempercepat sholatnya. Ya, karena dengan demikian kita tetap bisa sholat dan tetap menenangkan anak. Wallahu a'lam. Nah, ini yang pertama Ustaz. Adapun yang kedua, bagaimana memilih antara dua pilihan belajar, ini termasuk di dalamnya yaitu konsentrasi menghafalkan atau murojaah bacaan Al-Quran, belajar online ilmu agama, atau dengan membantu ibu mengurusi pekerjaan rumah tangga. Seringkali setelah melaksanakan tugas rumah tangga kemudian hendak belajar, anak terkadang rewel, minta bermain, terkadang minta ASI. Kalaupun belajar pada malam hari terkadang ada kendala dari suami atau terlelap tidur karena letih dengan rutinitas, sehingga belajar dengan menyempatkan waktu yang ada tidak bisa secara terjadwal, kontinu dan istiqomah. Ini mohon solusinya Ustaz. Nah, hendaknya bagi seorang ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan pandai-pandai mengatur waktu. Ya, pandai-pandai mengatur waktu. Jadi seorang harus pintar mengatur waktu, kapan dia belajar, kapan dia membantu orang tuanya, ya, atau melaksanakan tugas dia sebagai ibu rumah tangga, ya. Jadi laksanakan semua pekerjaan itu ya sesuai dengan jadwalnya, ya. Jadi ada waktu untuk belajar, ada waktu, ya, tidak terbengkalai, ya, tidak terbengkalai. Jangan dengan kemudian alasan sebagai ibu rumah tangga kemudian kita nggak ada belajar ilmu agama, atau sebaliknya belajar ilmu agama terus tapi lupa dengan tugasnya, itu juga keliru. Jadi kita harus mengatur waktu kita, dan itu bisa, ya, bisa. Ya, terkadang kita ini beralasan dengan sibuk, beralasan dengan membantu orang tua, ya, nggak ada waktu untuk belajar agama. Padahal sebenarnya banyak waktu luang. Kitanya saja yang tidak bisa mengatur waktu. Betul kata seorang penyair, ra'aitun nasa yaskuna zamana wa ma li zamanina aibun siwana naibu zamanana wal aibu fina, ya, walau nataqaz zamanu la romana. Aku sering bertemu dengan orang, dia mengeluhkan tentang waktu. Oh, saya sibuk,
ya nggak punya waktu begini dan sebegini, ya. Padahal yang kita yang salah karena nggak pandai mengatur waktu, ya. Andaikan waktu bisa berbicara, dia akan protes kepada kita, dia akan marah sama kita karena kita menyalahkan waktu, padahal sebenarnya yang salah bukanlah waktu tapi kita. Jadi intinya atur waktu dengan sebaik-baiknya, ya, atur waktu dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan tugas ibu rumah tangga ada, kita belajar juga ada, sempatkan, ya, karena itu juga untuk kebaikan diri kita, ya. Kita belajar ilmu agama itu untuk kebaikan diri kita, dan alhamdulillah sekarang itu kita dipermudah sekali belajar ilmu agama, ya, dengan kita mendengarkan radio, dengan kita nyantai sekarang seperti ada TV Al-Furqan TV ini, ya, bisa dilihat pakai aplikasi HP, bisa nanti sambil nyantai nyuapin anak tetap dengarkan, ya. Jadi istilahnya dipermudah sekali sekarang ini, ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk nggak belajar ilmu agama. Tentunya semuanya dengan semampu kita, ya, dengan semampu kita. Kalau memang tidak mampu, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani di luar dari kemampuan kita, ya. Tapi intinya semangat yang tinggi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pandai-pandai mengatur waktu, ya. Itulah kunci Allah memberkahi kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu penanya di kesempatan pagi ini. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya di pagi hari ini. Sampaikan pertanyaan Anda di nomor kami 0812-5952-1312. Anda bisa bertanya dengan pesan singkat di nomor tersebut dengan format menyebutkan nama, kota Anda, kemudian isi pertanyaan Anda. Nah, Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari ini Mbak Lia di Jawa Timur. Terima kasih Mbak Lia atas pertanyaannya. Ustaz, saya adalah seorang akhwat yang hampir berusia 29 tahun. Alhamdulillah sudah menemukan calon yang baik agama dan akhlaknya. Akan tetapi orang tua tidak menyetujui karena jarak yang terlalu jauh si calon suami tersebut. Jika ayah menolak menjadi wali tanpa alasan syar'i tersebut, apakah kewalihan boleh diserahkan ke wali hakim? Dan apakah yang dimaksud dengan wali adol? Syukron atas jawabannya Ustaz. Allah musta'an. Apabila ada seorang pemuda yang melamar dan dia baik akhlaknya, akidahnya, agamanya, tapi orang tua tidak setuju karena tempatnya jauh gitu, ya. Taib. Pada dasarnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seorang istri itu apabila menikah, ya, mengikut kepada suami, maka yang paling penting bagi seorang orang tua adalah bagaimana menitipkan anaknya tersebut kepada laki-laki yang saleh, ya. Masalah dekat, masalah jauh, ya, dan sebagainya itu sebenarnya bukanlah suatu alasan penting, ya, bukan alasan penting. Kenapa demikian? Karena yang namanya istri memang mengikut kepada suami, ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ketika kita menghadapi masalah seperti ini, yaitu ada pemuda yang ingin melamar kita tapi orang tua tidak setuju, ya. Tentu ini bukan alasan yang kuat seperti tadi yang saya sampaikan, tapi kita juga harus tetap menjaga adab kita kepada orang tua, bakti kita kepada orang tua, ya.
Mungkin orang tua ingin agar kita tidak terlalu jauh dari orang tua. Ya, namanya orang tua, dia ingin dekat dengan anak-anaknya, apalagi kalau sudah tua. Oleh karenanya, ya, walaupun itu bukan alasan yang kuat sebenarnya, tapi kalau itu adalah pilihan dan keputusan orang tua, hendaknya bagi kita sebagai seorang anak untuk menghormati, ya, keputusan orang tua dan berusaha untuk tidak menyelisihi keputusan orang tua. Yakinlah bahwa ketika kita mengikuti, ya, keputusan orang tua, keinginan orang tua dengan niat untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, yakinlah bahwasanya itu adalah pilihan yang terbaik bagi kita. Ya, maka yang saya sarankan, ya, walaupun sebenarnya alasan orang tua tidak terlalu kuat, ya, tapi karena yang saya katakan tidak terlalu kuat karena memang yang paling inti itu adalah agama. Tapi, ya, dalam posisi kita sebagai seorang anak, kita hendaknya berusaha membahagiakan orang tua kita, tidak menyelisih orang tua kita. Ya, kita tahu betapa tingginya kedudukan orang tua. Kalau kita niatkan kita berbakti kepada orang tua kita, ya, kita ingin membahagiakan orang tua kita, ya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Ya, ketika orang tua tidak menyetujui laki-laki tersebut karena jauh, ya, dan kita mentaatinya karena berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan ganti yang lebih baik. Karena pandangan kita, penilaian kita terkadang berbeda dengan orang tua. Mungkin menurut kita dianya baik agamanya, tapi mungkin orang tua ada ya, pandangan-pandangan yang lain. Ya, nah, tapi kita serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena manusia itu terbatas. Mungkin menurut kita secara kasat mata baik, tapi, ya, ternyata tidak. Jadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertawakal, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi penanya di kesempatan pagi ini. Dan Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Bapak Abu Fitriyah yang ada di Sidoarjo. Terima kasih jazakumullah khairan Bapak Abu Fitriyah yang telah bertanya di kesempatan pagi ini. Isi pertanyaan Ustaz, Ustaz mau bertanya tentang sholat sunnah qobliyah duhur yang 4 rakaat. Bagaimana kaifiyahnya? Apakah dilaksanakan 4 rakaat langsung salam atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Boleh dua-duanya. Boleh 1 salam, jadi 4 rakaat langsung. Boleh juga 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, boleh juga 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi ada 2 sifat, ya, 4 rakaat tersebut. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, jadi 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat lagi, kemudian salam. Yang kedua adalah sekali salam, yaitu 4 rakaat langsung, nggak pakai tasahud pertama, langsung 4 rakaat, kemudian ditutup pada rakaat yang keempat dengan salam. Dua-duanya boleh, ya, dua-duanya boleh. Ini seperti yang disebutkan oleh penulis buku Buhyatul Mutatawwi, ya, Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul. Ini buku yang bagus yang mengupas tentang salat-salat sunnah, salat-salat sunnah, termasuk salat-salat qobliyah, salat-salat rawatib qobliyah ba'diyah, ya, termasuk salat zuhur ini ada beberapa model, beberapa redaksi, ya,
pilihan tata cara, ya, ada yang qobliyahnya 4, ya, ba'diyahnya 2, ada yang 4, ada yang 2, 4, maksudnya qobliyahnya 2, ba'diyahnya 4, ada yang 4 qobliyahnya, kemudian ba'diyahnya 4, ya, dan dijelaskan tadi kalau untuk yang 4 rakaat itu ada 2 pilihan, bisa langsung, bisa juga 2 rakaat. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa memberikan solusi bagi Bapak yang bertanya, dan kami bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah yang ada di Surabaya, tidak menyebutkan namanya. Ustaz Afan, solusinya meninggalkan maksiat itu bagaimana? Seseorang rajin sholat tetapi maksiat juga tetap aktif. Mohon solusinya Ustaz. Solusinya pertama adalah, ya, dengan meningkatkan khasyatullah, muraqabatullah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kita berada, ya, tanamkan pada diri kita, Allah melihat kita, Allah menyaksikan perbuatan kita, Allah mendengar ucapan kita. Yang kedua, ingat mati, ya, sering-sering ingat kematian. Khawatirlah ketika kita melakukan kemaksiatan, ya, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat maut, ya, saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Yang ketiga, hendaknya kita menyadari bahwasanya ketika orang itu maksiat gak ada faedahnya. Ya, justru akan membuat dia gundah, gelisah, galau, stres, ya, sempit dadanya. Jadi nggak ada manfaatnya. Oleh karenanya tinggalkan. Ya, hendaknya bagi kita untuk beribadah kepada Allah, beriman, beramal saleh, ya, menjauhi maksiat, karena maksiat ini banyak dampak buruknya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita ini malu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita malah maksiat kepadanya. Ya. Nah, ini kita hendaknya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Ada buku yang bagus, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Bawa'isul Khalas minadz dzunub. Ini faktor-faktor agar kita terhindar dari maksiat. Ada 10 poin di situ. Ya. Nah, salah satu sebagiannya tadi yang sudah kita sampaikan, ya, kuatkan muraqabatullah, ya, kuatkan khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah. Kemudian ingatlah mati. Kemudian malulah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sadarilah bahwasanya maksiat itu hanya membuat perih, ya, hati kita, sesak dada kita. Ya. Dengan kita menyadari hal-hal tersebut, insya Allah Allah akan menghindarkan kita. Memang butuh perjuangan menghindari maksiat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita harus berusaha melawan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada maksiat. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu sering mengajak kepada kemaksiatan. Tapi dengan kita berjihad, dengan kita berusaha melawan hawa nafsu kita, ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melawan hawa nafsunya, mengekang hawa nafsunya, maka surga adalah tempat, ya, baginya, ya, tempat kembali baginya. Jadi cara kita meninggalkan dosa, ya, hal yang paling penting adalah muraqabatullah, khasyatullah, terutama zaman sekarang, zaman yang penuh dengan ujian, ya, fasilitas-fasilitas maksiat terbentang, ya. Kuatkan iman, kuatkan khasyatullah, kuatkan muraqabatullah, ya, dan itu
bisa kita lakukan dengan kita sering ya membaca Al-Quran, sering menuntut ilmu, menghadiri kajian-kajian, sering mengingat kematian, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, dan kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Bapak Danu yang ada di Surabaya. Terima kasih Bapak Danu atas pertanyaannya disampaikan di kesempatan pagi ini. Beliau bertanya, Ustaz, apakah hukum atau apa hukumnya menjual minyak kutus, ini minyak sejenis minyak oles yang terbuat dari bahan-bahan ramuan yang berasal dari khas Bali. Nah, ini bagaimana menjual minyak tersebut dan bagaimana pula menggunakannya, Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Jadi adapun bahan herbalnya itu dari sejenis minyak kelapa, temulawak, kayu gaharu dan lain-lainnya, Ustaz. Jadi tentang penjualannya itu bagaimana hukumnya, kemudian penggunaannya, Ustaz. Nah, mohon solusinya, Ustaz. Saya tidak tahu pasti ya tentang barang tersebut, tapi ya kalau tidak mengandung unsur-unsur yang haram, berarti kita kembalikan kepada kaidahnya, ya, kaidah asalnya ya. Kaidah asal dalam jual beli itu adalah halal, ya. Kalau memang hanya sekedar ramuan-ramuan, ya, herbal, ya, dari tadi temulawak dan sebagainya, maka hukum asalnya adalah boleh, ya, hukum asalnya adalah boleh. Yang nggak boleh itu kan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat, mungkin ya dari babi atau memabukkan, ya, atau ada unsur-unsur ya kesyirikan. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar dari misalkan tanaman-tanaman tradisional, ya, seperti yang tadi disebutkan, kalau hanya sekedar itu saja maka nggak ada masalah, ya, karena hukum asal masalah dunia adalah boleh, bukan dari balinya, bukan dari ini ya. Sekarang maksudnya barang tersebut ya mengandung keharaman apa tidak? Kalau tidak mengandung keharaman maka nggak ada masalah, ya, tidak masalah. Karena hukum asal masalah dunia adalah boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Yakni Allah telah mempersilahkan kita, silahkan pakai, ya, manfaatkan selama itu adalah untuk kebaikan. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia-dunia kalian. Jadi hukum asal masalah dunia adalah boleh, termasuk dalam masalah tadi pengobatan-pengobatan, maka hukum asalnya boleh selama tidak mengandung yang haram, ya. Kalau yang tadi disampaikan ya itu nggak ada masalah insyaallah taala, ya. Cuma saya tidak tahu persis, ya, khawatirnya ada yang tidak kita ketahui, mungkin ada kandungan-kandungan yang tidak kita ketahui, wallahu a'lam. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan kepada yang lainnya yang ngerti tentang ramuan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi mungkin jika diketahui jadi peramuannya atau pendapatannya itu berasal dari bisikan-bisikan gaib atau makhluk halus, ini bagaimana, Ustaz? Nah, itu tadi. Nah, itu. Kalau cuma sekedar cuma dari temulawak dan sebagainya, itu kan nggak ada masalah itu. Cuma kalau memang misalkan ada keyakinan-keyakinan tertentu pada ramuan tersebut, ya, nah ini yang menjadi masalah, ya, itu yang kita khawatirkan tadi, yaitu ada keyakinan-keyakinan tertentu pada ramuan tersebut, ya, yang bertentangan dengan syariat, maka itu nggak boleh, ya, maka itu tidak diperkenankan. Jadi intinya hukum asal masalah pengobatan, hukum asal masalah dunia, ya, kalau itu hanya terbuat dari bahan-bahan tradisional, misalkan herbal atau temulawak dan sebagainya, ya boleh aja. Tapi kalau ada mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat, ya, nah, ini yang tidak diperbolehkan, ya. Seperti misalkan ada keyakinan-keyakinan tertentu
ya, bahwa ini adalah dari dewa ini misalkan, khasiatnya seperti ini dan seperti itu. Nah, itu ya menjadikan hal yang tadi hukum asalnya boleh menjadi nggak boleh karena ada keyakinan tadi. Ya, misalkan air itu hukum asalnya boleh saja. Ya, kita minum. Tapi kalau dari Mbah Dukun air ini sudah dikasih mantra, ini bisa ngasih kesembuhan, ini bisa sakti misalkan, yang meminumnya maka akan begini dan begini. Minum air tersebut jadinya nggak boleh, ya, karena seorang meminumnya dengan keyakinan yang dari Mbah Dukun tadi. Ya, intinya hukum asal semua dunia, hukum asal masalah pengobatan, kalau cuma dari bahan-bahan tradisional, herbal dan sebagainya, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja, ya. Tapi jika itu mengandung hal-hal yang haram, maka tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan atas jawaban Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami oleh Bapak Danu yang ada di Surabaya. Baik, kaum muslimin dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan untuk bertanya di kesempatan pagi ini. Sampaikan pertanyaan Anda di nomor kami 081259531312 dengan format menyebutkan nama, kota Anda, kemudian isi pertanyaannya. Baik, Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang ada di Bogor, tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Ustaz, benarkah bahwa di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, yakni kitab Al-Ihya Ulumuddin itu terdapat beberapa penyimpangan di dalamnya dan ada beberapa hadis palsu. Nah, isi pertanyaannya juga, bagaimana hukumnya menjual kitab ini? Apakah berarti kita ikut menyebarkan kesesatan dan hadis palsu? Sedangkan ada ulama-ulama yang memerlukan kitab ini dan dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mohon penjelasan, Ustaz. Ya, kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali memang dikritisi oleh beberapa ulama. Ya, banyak ulama yang mengkritisinya. Di antaranya adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, ya, di antaranya juga Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi, dan ulama-ulama yang lain, bahkan dibukukan dalam sebuah risalah, ya, oleh salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah, sebuah risalah kitab Ihya Ulumuddin fi Mizanil Ulama'i wal Mu'arrikhin. Kitab Ihya Ulumuddin dalam timbangan para ulama dan ahli sejarah. Itu dikumpulkan ucapan-ucapan para ulama mengomentari tentang kitab Ihya Ulumuddin. Dan apa yang disampaikan oleh penanya benar, bahwasanya banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif, yang tidak sahih dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu benar adanya. Ya, benar adanya. Dan itu diakui oleh Al-Ghazali sendiri, ya, di mana beliau pernah mengatakan bid'ati fil hadisi musjah, ya, perbendaharaanku dalam ilmu hadis itu sedikit, ya, karena perbendaharaannya dalam ilmu hadis sedikit, makanya banyak sekali beliau membawakan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini hadis-hadis yang dhaif, yang seringkali Al-Iraqi bahkan juga As-Subki, ya, mengatakan lam ajidhu, saya tidak mendapati hadis ini dalam kitab-kitab hadis. Ya, ya. Al-Iraqi punya sebuah buku tahrij, mentahrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Demikian juga As-Subki. Ya, banyak membawakan, menegaskan bahwa saya tidak mendapati hadis ini palsu. Itu banyak. Ya, banyak sekali. Kemudian juga memang benar juga ada beberapa penyimpangan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, ada filsafat, ada tasawuf, karena memang Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ahli filsafat dan juga sebagai seorang tasawuf, ya. Dan secara umum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebuah buku yang lepas dari kekurangan,
Oleh karenanya, jadikan timbangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadikan timbangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mencari buku-buku yang terpercaya. Ya, mencari buku-buku yang terpercaya itu lebih selamat bagi kita. Ya, kita cari buku-buku yang terpercaya. Alhamdulillah, ya terpercaya. Seleksi hadisnya dengan hadis-hadis yang sahih, ya lebih bagus. Banyak orang akhirnya menukil dari kitab Ihya Ulumuddin, dipakai untuk khutbah, dipakai untuk ceramah, tapi ternyata hadisnya tidak sahih. Nah ini kan akhirnya apa? Kita memasarkan hadis-hadis yang tidak sahih, ya, kepada masyarakat akhirnya. Nah, ini dampak buruknya seperti itu. Alhamdulillah kitab Ihya Ulumuddin sudah diringkas, dipilah, dipilah oleh Ibnul Jauzi kemudian dipilah lagi oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ya, saya sarankan kalau kita ingin mencari pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, terutama dalam adab dan tazkiyatun nufus, ya mendingan yang ini karena sudah terseleksi. Ya, sudah diseleksi. Secara umum memang kitab Ihya Ulumuddin secara muatan materinya materi yang bagus ya, materi tazkiyatun nufus. Ya, cuma tadi ya banyak disusupi dengan hadis-hadis palsu, disusupi dengan akidah ilmu kalam, ya. Kemudian juga ada beberapa paham-paham tasawuf di situ. Nah, ini kalau bagi kebanyakan orang atau pemula, ya ini berbahaya karena nggak bisa membedakan, Maka yang paling bagus, ya mungkin cari yang ringkasannya, ya atau tadi Mukhtasar Minhajil Qasidin Ibnu Qudamah. Ini kitabnya tidak terlalu tebal, ya, dan sudah diringkas, sudah diseleksi, ya, insya Allah lebih selamat, ya lebih selamat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh pendengar kami yang ada di Bogor. Baik Ustaz, sebetulnya waktunya mendekati habis, namun untuk mengakhiri rangkaian acara konsultasi agama di kesempatan pagi ini akan kami bacakan satu pertanyaan lagi dari Ibu Umu Adi yang ada di Purwakarta. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas pertanyaannya di kesempatan pagi ini. Ustadz, bagaimana caranya kalau kita sholat di akhir malam? Ana biasa sholat 2 rakaat dulu dengan niat sholat tahajud, terus dilanjut dengan 3 rakaat dengan niat sholat witir. Apakah cara seperti itu benar atau bagaimana Ustadz? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Sholat tahajud, ya, atau sholat malam, sholatul lail, atau kalau Ramadan namanya sholat tarawih, ya, memiliki beberapa sifat, tapi secara umum yang paling bagus dan paling sering dilakukan oleh Nabi SAW adalah 2 rakaat. Sholatul laili mathna, sholat malam itu 2 rakaat. Itu yang paling bagus. Seperti halnya ketika kita sholat tarawih itu ya itu sholat malam juga. Cuma kalau Ramadan orang bilang sholat tarawih, ya. Kalau enggak Ramadan tahajud, ya. Jadi 2 rakaat. Nanti kalau boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, ya. Kemudian kalau kita pengen witir, boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, ya. Kalau tadi misalkan 2 rakaat kemudian ditutup dengan 3 rakaat, ya boleh juga, ya boleh, ya, karena pertama sholat malam itu sendiri adalah sholat sunnah, ya, sholat malam itu sendiri adalah sholat sunnah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tidak membatasi, ya. Jadi sholat 2 rakaat, ya bisa 2, bisa 4, ya, bisa 2 rakaat maksudnya 2 rakaat, nanti 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Bisa kalau 2 rakaat saja, habis itu witir, mungkin karena waktunya tidak cukup, ya tidak mengapa, ya tidak mengapa. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban dan waktunya di kesempatan pagi ini Ustaz. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi bisa memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan agama kita, melaksanakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan pula terima kasih jazakumullah khairan kepada para pemirsa yang telah bertanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Ingin sebetulnya kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain, namun karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kesempatan bagi ini. Insyaallah akan kami bacakan pada waktu yang lain biidznillah tabaraka wa taala. Kaum muslimin, dari saya Muhammad dan kami ucapkan Ustaz terima kasih atas waktu yang disampaikan di kesempatan pagi ini, dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, dari saya Muhammad mohon pamit, dari Anda semuanya insyaallah akan hadir kembali di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.